Halo sahabat Dishub, jumpa lagi bersama Dishub Lobar Official Channel, di mana channel ini berisi tentang informasi-informasi, sosialisasi, dan edukasi terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Dan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada hari Kamis tanggal 29 September kemarin, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Lombok Barat bekerja sama dengan Construction Sektor Transparansi KOS Lombok Barat menggelar Forum Group Discussion atau FGD yang bertempat di ujung landasan Convention Hall Gerung. Tema dari FGD yang dilaksanakan adalah Gender Self Assessment Toolkit atau perangkat penilaian diri, di mana perangkat ini akan membantu peran aktif gender, isu perempuan dan penyandang disabilitas dalam keterlibatan mereka dalam hal pembangunan infrastruktur utamanya di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dikarenakan seringnya perempuan mengalami banyak masalah, baik kekerasan, ekonomi, konflik, kemiskinan, dan lain-lain. Sampai sekarang, isu-isu tersebut masih menjadi isu umum di berbagai negara. Stereotip peran perempuan pun masih dianggap sebagai masyarakat kelas 2, di mana perempuan hanya dianggap bisa mengurus urusan rumah tangga saja. Padahal pada kenyataannya, peran perempuan bisa jauh lebih luas dan dapat menjadi aktor strategis dalam pembangunan, baik dari lingkup kecil yaitu keluarga sampai di tingkat nasional. FGD dibuka langsung oleh Ketua FLLAJ Lombok Barat, Dr. Andes Haji Muhammad Najib MM. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua FLLAJ Lombok Barat menyampaikan agar peserta betul-betul memanfaatkan forum diskusi ini untuk bisa mendapatkan hasil yang positif, utamanya dalam hal bagaimana isu gender ini benar-benar diangkat supaya keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas di berbagai sektor pembangunan menjadi lebih setara dengan para pekerja pada umumnya. Di berbagai daerah, pembangunan infrastruktur masih didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan infrastruktur berhubungan erat dengan pekerjaan fisik yang membutuhkan tenaga lebih kuat dan identik dengan laki-laki. Tapi dengan berkembangnya pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, semakin banyak perempuan yang menggeluti pendidikan tinggi di bidang arsitektur, teknik sipil, atau jurusan lain yang berkaitan dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur. Oleh karena itu, perempuan berpotensi menduduki posisi penting dan strategis, mulai dari perancangan, monitoring, sampai dengan evaluasi. Aspirasi perempuan dalam pembangunan dapat disuarakan pada level kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, di mana kelompok perempuan harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar pembangunan infrastruktur yang dibuat inklusif dan menjangkau seluruh gender. Pembicara lainnya pada pelaksanaan FGD ini juga diberikan oleh Mrs. Maria Frado dari Brazil yang menjabat posisi sebagai Gender Policy Advisor pada KOS Internasional. Dalam penyampaiannya secara daring melalui Zoom, mengharapkan peran perempuan dan penyandang disabilitas benar harus dilibatkan dalam pembangunan, tidak hanya datang hadir dan mendengarkan saja. Perspektif keadilan antara laki-laki dan perempuan karena pembagian peran yang tidak imbang atau tidak setara menimbulkan masalah, dan yang dibutuhkan adalah perspektif gender. Perspektif perempuan karena akibat ketidakadilan gender lebih banyak dirugikan dan menjadi korban subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan tenaga kerja wanita mencari kerja sektor teknik, salah satunya adalah bidang konstruksi. Kecenderungan tersebut juga dapat dilihat dari bertambahnya persentase wanita pada pendidikan bidang konstruksi seperti teknik sipil dan arsitektur. Pertambahan tersebut berarti juga pertambahan jumlah wanita yang memiliki peluang bekerja di bidang proyek konstruksi. Para wanita tersebut tentu saja berharap tidak ada lagi aspek gender dalam kegiatan proyek konstruksi.
sehingga mereka memiliki peluang yang sama dengan pria, ungkapnya. Sementara itu, Kepala Sekretariat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, Santia Sari Dewi Eskom, juga menyampaikan bahwa hal inilah yang menjadi salah satu concern atau perhatian utama dari KOS Lombok Barat yang bekerja sama dengan FFLAJ Lombok Barat, mengharapkan agar perusahaan-perusahaan baik konstruksi atau lainnya memberikan kesempatan yang lebih kepada perempuan dan penyandang disabilitas dalam pekerjaan proyek konstruksi dan lain-lainnya. Kami berharap melalui KOS Lombok Barat kita dapat meningkatkan peran dan partisipasi perempuan, gender, dan disabilitas dalam proses pembangunan infrastruktur, baik dari tahap perencanaan maupun dari tahap pelaksanaan hingga nanti dalam tahap pemeliharaan, karena pembangunan infrastruktur sendiri itu diperuntukkan bagi masyarakat. Jadi kami berharap melalui KOS ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Kabupaten Lombok Barat.